Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz, rekan trader. Seperti biasa, bersama saya Moritz, bersama Amarket, broker yang sangat luar biasa. Rekan trader, kita mulai lagi di hari Selasa, hari yang sangat luar biasa. Pasar bergulir lagi dan seperti biasa, fokus pasar pada saat ini, terutama pada minggu ini, lebih tertuju pada pengumuman data inflasi yang akan dirilis pada esok hari. Oleh karena itu, pada prinsipnya hampir semua aset pasangan mata uang wait and see dan melihat apa yang akan terjadi setelah rilis data tersebut. Banyak sekali seperti kemarin bagaimana dolar Amerika jatuh karena pada prinsipnya kemarin dan hari ini pun juga tidak ada berita fundamental yang sangat luar biasa sehingga membuat arah pergerakan dari dolar kemarin bisa jatuh turun lagi ke bawah di sekitaran 104. Tapi hari ini dia perlahan-lahan mulai naik lagi. Begitupun juga yang terjadi pada gold dan beberapa pasangan mata uang yang mempunyai korelasi dengan dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan pada hari ini rekan trader? Untuk pergerakan hari ini pada prinsipnya pasar masih tetap memantau melihat apa yang akan terjadi menjelang rilis data inflasi. Oleh karena itu rekan trader, sebelum kita masuk menganalisa hari ini, tema yang akan saya bawakan pada hari ini, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada hari kemarin. Nah, untuk hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa rekan trader bisa lihat untuk hari kemarin bagaimana dolar Amerika ini pertama dia sempat menembus level 104 ya. Pembukaan dia turun sempat naik lagi ke 104. Setelah itu dia mengalami pelemahan, sempat menembus turun sampai level paling terendah di seputaran 104.378. Akhirnya dia ditutup di seputaran 104.504. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader sudah bisa kita lihat dengan jelas bahwa bagaimana euro angkel saham dolar pada hari kemarin rekan trader. Euro angkel saham dolar pada hari kemarin sempat mengalami pelemahan, tetapi setelah itu dia mengalami penguatan yang signifikan menembus level 1.07590 dan ditutup di seputaran 1.07493. Untuk pound sterling seperti biasa sempat kemarin dia naik sampai level paling tertinggi, sempat menyentuh 1.25468. Dia akhirnya turun dan ditutup di seputaran 1.25075. Begitupun juga gold. Gold kemarin naik sangat luar biasa rekan trader. Dari level paling terendah sempat menyentuh 1916. Ya. Dia naik sampai ke level 1930 walaupun di penghujung hari masuk di pasar Amerika kembali mengalami pelemahan dan ditutup kembali lagi seputaran 1922. Bagaimanakah hari ini? Kita akan lihat nanti di tema yang akan saya bawakan. Untuk USD yen Jepang pun juga kemarin ya saya udah bilang USD kemarin jatuh bangun ya. Tempat jatuh sampai level paling terendah 145.863. Dia sempat naik lagi menuju 146 dan akhirnya ditutup di seputaran 146.569. Ini pergerakan yang sangat luar biasa dan ini pergerakan yang terjadi pun juga ini diakibatkan karena ya memang pasar lagi wait and see melihat apa yang akan terjadi setelah rilis data inflasi yang akan ditentukan oleh The Fed. Nah, untuk hari ini rekan trader tetap sama, pasar tetap melihat, menunggu. Nah, oleh karena itu saya akan mengangkat sebuah tema yang menurut saya punya hubungan keterikatan dengan apa yang terjadi. Tema yang saya angkat hari ini adalah emas bingung. Nah, ini dia nih, bingung emas menjelang data inflasi Amerika yang akan dikeluarkan esok hari. Dan kalau kita lihat tingkat kebingungan itu sudah bisa kita lihat langsung di platform rekan trader. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana kebingungan yang terjadi pada emas. Bagaimana kebingungan yang terjadi pada emas ya. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana emas ya yang sempat naik
sempat mengalami naik, dia hari ini mengalami pelemahan yang sangat luar biasa juga hari ini. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana emas ini dia kemarin ditutup di seputaran 1922. Di pembukaan pasar Asia sempat naik menuju ke 1924, tapi masuk di pasar Eropa dia mengalami pelemahan dan dia kembali lagi ke 1919. Ya, target saya memang ya paling rendah mungkin di sekitar 1916, tapi kita akan lihat. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada emas ini, tidak tertutup kemungkinan pun juga karena ya pergerakan dolar yang kemarin lemah, tapi perlahan-lahan pasar tetap melihat apa yang akan terjadi terhadap data inflasi. Ingat rekan trader, apabila data inflasi melemah, artinya kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunga akan dinaikkan karena memang pasar menginginkan bahwa masih ada satu kali lagi kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 BP. Nah, oleh karena itu kita akan melihat data besok. Apabila besok datanya memberikan nilai yang positif, artinya jeda terhadap inflasi, kenaikan tingkat suku bunga masih ada. Akan tetapi apabila data yang diberikan dia negatif, dia akan memberikan kemungkinan yang sangat luar biasa terhadap apa yang terjadi pada dolar Amerika, peningkatan suku bunga. Oleh karena itu rekan trader semuanya, apa yang terjadi pada esok hari merupakan cikal bakal dari kenaikan dolar, sehingga bisa, bukan kenaikan dolar tapi pergerakan yang terjadi pada dolar, sehingga bisa mempengaruhi arah pergerakan emas pada saat ini. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana emas hari ini dia mengalami pelemahan, dan kalau rekan trader lihat apa yang telah saya lakukan di tema-tema saya di sini, sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat bahwa di sini rekan trader di analisa saya, kalau rekan trader melihat analisa mingguan saya kemarin bilang bahwa emas memang punya kemungkinan naik, tapi hati-hati rekan trader menjelang atau sesudah data inflasi yang akan dikeluarkan. Tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami pelemahan. Oleh karena itu saya kemarin saya bilang bahwa emas ini secara garis besar dia memang punya tendensi mengalami bullish, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bearish. Oleh karena itu saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan emas ini dia bisa turun sampai level paling terendah di seputaran 1906 atau 1898. Tapi 1906 itu mungkin menurut saya itu udah angka yang paling maksimal. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa pada prinsipnya pasar menunggu apa yang akan diumumkan pada esok hari. Hasil yang penguatan terhadap data inflasi akan membuat kenaikan tingkat suku bunga yang terus dicoba karena masih ada satu kali lagi, sehingga bisa menekan data inflasi tersebut. Tapi apabila datanya tidak, artinya ya tidak tertutup kemungkinan ya dolar akan menurun, memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap emas. Oke rekan trader, kita tinggalkan tema kita. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal kita pada hari ini. Seperti biasa rekan trader, di analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Nah, kita akan lihat di indeks dolar Amerika saat ini. Pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika saat ini mengalami penguatan yang signifikan. Di sini kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika telah mengalami pergerakan sampai di level 104.722. Ini menurut saya ini masih naik ini. Menurut saya, oleh karena itu dia akan mencoba naik sampai level tertinggi. Saya pikir dia ini akan coba naik sampai level paling tertinggi di sekitaran 104.819. Itu menurut saya, ya. Saya tidak mau bilang dia lebih tinggi lagi, tapi 104.819 adalah nilai paling tertinggi dan nilai yang paling terendah adalah di seputaran 104.505. Nah, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini. Nah,
Arah pergerakannya antara 104.505 sampai 104.819. Selanjutnya rekan trader, untuk euro angkel saham dolar kita bisa lihat pergerakan dari euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bersama-sama rekan trader. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar pada hari ini mengalami pelemahan yang signifikan. Tadi sempat di posisi 1.07675, sekarang dia telah turun rekan trader, dan menurut analisa saya dia ini masih turun lagi nih. Dia masih turun lagi menurut saya. Minimal penurunan dia itu akan sampai di level paling terendah di seputaran 1.07126. Nah, di sini ya. Dan kalau dia mengalami pembalikan arah, dia akan naik sampai di 1.07495. Oleh karena itu, arah pergerakan yang terjadi menurut saya di seputaran sini rekan trader, sahabat. Saya lihat dulu. Nah, ini dia. Dia akan mencoba sampai di 1.07126. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun juga rekan trader sampai nilai yang paling terendah di putaran sini sih sebenarnya. Tapi saya bilang arah pergerakannya ya pasti sekitaran sini aja. Untuk pound sterling rekan trader, kita akan lihat pound sterling. Arah pergerakan pound sterling hari ini rekan trader. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling mengalami pelemahan yang sangat dahsyat rekan trader. Sekarang tadi sempat barusan ada berita sih sebenarnya ya, naik sampai di posisi 1.25683. Sekarang dia agak mengalami pelemahan, dan menurut saya dia ini akan turun sampai di level paling terendah menurut saya itu di seputaran sini. Nah, ini dia. Nah, 1.24800 itu adalah nilai yang paling terendah, dan esensi nilai tertinggi kalau terjadi pembalikan arah, dia akan coba balik lagi di 1.25154. Nah, disinilah arah pergerakannya. Nah, ini dia rekan trader. Oke, 1.22460 sampai 1.24800 sampai 1.25154. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold kita bisa lihat dengan jelas ini rekan trader arah pergerakan gold. Hari ini rekan trader, gold ini dia mengalami pergerakan yang sangat dahsyat. Ya, dia bearish ya. Nah, kalau saya lihat di sini dia bearish, dan bearish dia ini menurut saya paling terendah kalau saya bilang ya, ini masih turun lagi sebenarnya nih. Kalau saya berasumsi kalau penurunan dia yang paling maksimal, malahan saya bilang dia akan turun sampai di 1917. Itu paling rendah rekan trader. Dan kalau dia terjadi pembalikan arah lagi, terutama nanti masuk di pasar Amerika, mungkin di sekitaran 1923. Oleh karena itu hari ini pergerakannya antara 1923 sampai 1917, walaupun ya ini paling rendah ya. Masih ada juga kemungkinan dia bisa turun sampai level paling terbawah di sini, tapi saya asumsi bahwa 1917 itu nilai yang paling tertinggi, terendah sih sebenarnya menurut saya ya, walaupun dia masih punya kemungkinan untuk di 1916. Bagaimana untuk USD Jepang rekan trader? Untuk USD Jepang rekan trader bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan dari USD Jepang pada hari ini dahsyat mengalami kemajuan, penguatan. Dan rekan trader lihat di sini bahwa kalau saya berestimasi dia ini masih bisa naik sampai level tertinggi itu di sekitaran 147.118. Dan hati-hati pembalikan arah, dia akan coba turun sampai level terendah di 146.500. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat arah pergerakannya antara 146.500 sampai 147.118. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader Indonesia, demikianlah analisa teknikal kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah analisa yang saya bawakan. Ini adalah pikiran yang saya coba tujukan buat rekan trader semuanya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Tapi sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa ini hanya merupakan analisa. Keputusan berada di tangan rekan trader sendiri, karena analisa yang paling terbaik itu bukan punya saya, tapi itu milik rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit.
Indonesia.